Kenaikan Tuhan Yesus. Haleluya, Victorious Kids. Hari Kamis yang lalu, kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita semua. Ia mencurahkan darahnya untuk menebus dosa semua umat manusia. Ia mati di kayu salib Golgota, dan pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit dari kubur. 40 hari kemudian, Tuhan Yesus naik ke sorga. Dan tahukah Victorious Kids bahwa ada rencana Tuhan bagi kita semua dengan kenaikannya ke sorga? Mari kita lihat apa rencana Tuhan bagi kita semua. Bahkan sejak kita anak-anak, kita dapat belajar dari firman Tuhan dan menerima berkat yang besar. Yang pertama, rumah Bapa di sorga. Yohanes 14 ayat 1-3 berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Victorious Kids, Tuhan Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat tinggal bagi kita semua. Rumah di sorga itu sangat besar dan sangat mulia, tidak dapat dibandingkan dengan semua rumah di dunia ini. Biarlah hati Victorious Kids bersuka cita mengetahui janji Tuhan ini. Kelak saat kita tinggal di rumah yang di sorga, maka tidak akan ada lagi ancaman pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Di sorga tidak ada penyakit, virus, kuman, atau bakteri. Dan saat kita tinggal di rumah kita yang di sorga kelak, tidak akan ada kesedihan, air mata, pertengkaran, atau pencurian dan perampokan. Karena di sorga tidak akan ada lagi dosa dan kejahatan. Oh, biarlah Victorious Kids ingat selalu bahwa Tuhan Yesus sedang menyediakan tempat tinggal yang luar biasa bagi kita di rumah Bapa kita di sorga. Itu sebabnya mulai sekarang ini, jangan ada Victorious Kids mau terus-menerus merasa sedih, bosan, marah, ataupun takut. Ketika perasaan-perasaan negatif seperti itu menyerang, langsung ingat kembali firman Tuhan. Ingatlah Tuhan Yesus sudah naik ke sorga untuk menyediakan tempat tinggal bagi kita anak-anaknya. Semua kesedihan, persoalan, penyakit yang kita alami sekarang di dunia hanyalah sementara. Semua ada tanggal deadline-nya, ada masa kadaluarsanya. Kelak itu semua akan berakhir, dan kita semua akan pulang ke sorga untuk selama-lamanya bersama Tuhan Yesus. Itu sebabnya walau masih anak-anak dan Victorious Kids mengalami masa pandemi COVID-19 saat ini, kita tidak mau menjalani hidup dengan terus merasa bosan atau sedih, apalagi tanpa harapan. Justru kita semua mempunyai pengharapan yang sejati, dan kita semua mempunyai masa depan yang terindah. Itulah janji Tuhan bagi kita semuanya, yakni rumah yang kekal di sorga. Dan jika Tuhan berjanji, Ia pasti menggenapinya. Amin, Victorious Kids. Yang kedua, ada pekerjaan yang harus kita lakukan. Nah, Victorious Kids, tentunya sebelum kita sampai ke rumah kita yang kekal di sorga, Tuhan memberi kita hidup di dunia ini, karena Tuhan mempunyai pekerjaan yang harus kita lakukan. Jadi hidup kita sekarang ini di dunia adalah kesempatan bagi kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Biarlah Victorious Kids mengerti bahwa apa yang kita kerjakan saat ini di dunia akan mempengaruhi nanti bagaimana upah kita di sorga. Ini dapat digambarkan seperti bagaimana Victorious Kids belajar sepanjang semester akan menentukan peringkat Victorious Kids di akhir semester. Jadi marilah kita memakai waktu kita selama hidup di dunia dengan sebaik-baiknya. Jangan dipakai untuk hal yang sia-sia, apalagi untuk melakukan dosa dan kejahatan.
tapi justru mari melakukan pekerjaan yang baik. Mari lakukan dengan segenap hati pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Memang untuk itulah kita diselamatkan Tuhan. Mari kita baca ayat-ayatnya ya, Victorious Kids. Efesus 2 ayat 10 berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dan Yohanes 14 ayat 12 berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Wah, dari ayat-ayat di atas, Victorious Kids dapat mengerti bahwa Tuhan Yesus mau kita melakukan pekerjaan yang baik. Dan Tuhan Yesus sudah memberikan teladannya ketika ia hidup di dunia ini. Kemanapun Tuhan Yesus pergi, ia selalu berkhotbah, ia selalu mengajar firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus juga menyembuhkan orang sakit, membebaskan orang-orang yang diikat setan, dan mengadakan banyak tanda ajaib dan mujizat. Ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, ia tidak mau pekerjaan-pekerjaannya itu berhenti. Itu sebabnya dalam Yohanes 14 ayat 12 tadi dikatakan bahwa Tuhan Yesus mau agar kita meneruskan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Jadi walaupun Victorious Kids masih anak-anak, Victorious Kids dapat dipakai Tuhan untuk memberitakan firman kepada orang lain. Mungkin bukan langsung dengan cara berkhotbah di depan umum seperti orang dewasa, tapi bisa dilakukan melalui percakapan Victorious Kids sehari-hari dengan teman-teman di sekitar, bahkan melalui SMS, WhatsApp, ataupun media lainnya. Mari buat komitmen untuk menjadi anak Tuhan yang selalu menyebarkan firman, bukan menyebarkan gosip, apalagi menyebarkan ketakutan atau kebencian. Victorious Kids juga dapat menyebarkan firman melalui tindakan Victorious Kids yang penuh kasih, yang jujur, yang rajin, dan yang tulus. Sehingga orang-orang dapat melihat Tuhan Yesus melalui semua perbuatan baik Victorious Kids. Selain itu, Victorious Kids dapat berdoa bagi orang lain, sehingga hidup mereka dijamah Tuhan. Kita percaya ada kuasa di dalam doa. Marilah terus lakukan dengan setia pekerjaan-pekerjaan yang baik itu selama kita masih hidup di dunia ini, sebelum kita sampai ke rumah kita di sorga. Yang ketiga, Tuhan Yesus memberikan penolong kepada kita. Mungkin ada Victorious Kids merasa tidak sanggup untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik itu, khususnya bila hati Victorious Kids sendiri sedang gundah gulana atau di saat semua keadaan terasa tidak baik. Misalnya, sebenarnya Victorious Kids mau berlaku ramah, tapi melihat orang lain jahat kepada Victorious Kids, maka hati Victorious Kids bukannya ramah, melainkan marah. Nah, Tuhan Yesus tahu itu semua, dan Tuhan Yesus sudah memberikan penolong, yakni Roh Kudus, untuk semua kita yang percaya kepadanya. Roh Kudus dapat menolong kita dalam situasi seperti di atas, sehingga kita tidak dikalahkan oleh kemarahan, melainkan kita dapat menang dan tetap berlaku baik, bahkan kepada orang yang jahat kepada kita. Yohanes 14 ayat 16-18 berkata, aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Roh Kudus akan menolong kita setiap hari untuk dapat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan selama kita hidup di dunia ini. Roh Kudus juga memberikan kuasa kepada kita untuk menjadi saksi Tuhan. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.
Yang keempat, Tuhan Yesus akan datang kembali. Kisah Para Rasul 1 ayat 9-11 menuliskan, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Victorious Kids, Tuhan Yesus pasti datang kembali menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Jadi kita yang masih hidup pada waktu kedatangan Tuhan akan berjumpa dengan Tuhan di angkasa. Dan kalau ada orang tua Victorious Kids yang sudah meninggal duluan, maka kita akan bertemu dengan mereka kembali. Bukankah itu sangat luar biasa, Victorious Kids? 1 Tesalonika 4 ayat 16-18 berkata, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Setelah kita diangkat dan bertemu dengan Tuhan di awan, maka di dunia yang kita tinggalkan ini akan terjadi suatu masa yang sukar, di mana banyak orang akan mengikuti seorang pemimpin yang memberikan solusi atas masalah ekonomi global dan mengatakan akan memberikan perdamaian dunia. Namun sebenarnya ia adalah antikristus. Hukuman Tuhan atas dunia akan berlaku seperti yang tertulis dalam buku Wahyu. Namun banyak orang akan tetap melawan Tuhan. Tapi setelah 7 tahun, Tuhan Yesus akan datang bersama dengan kita dan turun ke dunia sampai menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun. Dan ketika itu terjadi, semua orang akan mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Jadi Victorious Kids, melalui firman Tuhan, kita dapat mengetahui gambaran akan masa depan kita. Itu sebabnya walau ada pandemi COVID-19, kita tidak perlu hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Sebab Tuhan Yesus tetap memegang kendali. Tuhan Yesus tidak membiarkan kita sendirian. Dan kelak Tuhan Yesus akan menjemput kita semua dan datang kembali ke dunia ini. Marilah kita ingat selalu akan hal ini. Bahkan ada satu perkataan yang dapat Victorious Kids selalu ucapkan satu sama lain untuk mengingatkan Victorious Kids bahwa kita semua merindukan kedatangan Tuhan kedua kali, yakni Maranatha. 1 Korintus 16 ayat 22 berkata, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Victorious Kids, marilah kita hidup mengasihi Tuhan Yesus, dan marilah kita selalu merindukan kedatangan Tuhan. Mari ikuti doa ini dengan segenap hati. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mati untuk menebus dosa saya. Dan pada hari yang ketiga Engkau bangkit dari kematian. Saya percaya kepadamu dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Terima kasih Engkau naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi saya. Saya mau bekerja bagimu selama saya hidup di dunia ini. Penuhilah saya dengan Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus memampukan saya tiap hari melakukan pekerjaan yang baik untuk Tuhan. Khususnya di tengah pandemi COVID-19. Biarlah saya terus menjadi anak yang baik, anak yang patuh, anak yang jujur, dan anak yang mengasihi.
Terima kasih suatu hari nanti Engkau akan kembali untuk menjemput saya yang percaya kepadamu. Saya mau terus merindukan kedatangan-Mu kembali. Maranatha, di dalam nama Yesus, saya berdoa. Amin.